warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Intan Rolina Islaban dengan program studi Teknik dan Manajemen Lingkungan dengan NIM J03132010114. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada 3 prinsip penyelenggaraan otonomi daerah. Yang pertama yaitu prinsip otonomi seluas-luasnya. Berdasarkan prinsip ini, suatu daerah akan diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga sendiri di luar urusan pemerintahan yang ditetapkan undang-undang. Yang kedua yaitu otonomi nyata. Prinsip ini berarti bahwa otonomi yang diberikan untuk menangani urusan pemerintahan yang didasarkan atas tugas, wewenang, dan kewajiban yang telah ada, serta berpotensi untuk hidup dan berkembang sesuai potensi serta kekhasan daerah masing-masing. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Makna dari prinsip otonomi yang bertanggung jawab ini yaitu dalam suatu penyelenggaraan pemerintahannya harus pula disesuaikan dan diperhatikan tentang adanya tujuan dan maksud dari pemberian otonomi daerah tersebut. Tujuan yang ingin dimaksud atau yang ingin dicapai pada prinsip ini adalah mampu memperdayakan masing-masing daerahnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah berfungsi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar semakin baik. Selain itu, otonomi daerah juga bertujuan untuk memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pengembangan suatu daerah akan disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan ciri khas daerah masing-masing. Asas yang pertama yaitu asas desentralisasi. Asas ini bermakna adanya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonomi berdasarkan struktur Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas yang kedua yaitu asas dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Asas yang ketiga yaitu tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Contoh otonomi daerah yang ada di Indonesia yang pertama yaitu penentuan nominal upah minimum, upah minimum regional atau yang biasa kita sebut sebagai UMR. UMR merupakan suatu standar gaji yang harus dipenuhi oleh instansi yang menggunakan jasa pekerja di suatu daerah tertentu. UMR sangat penting untuk diatur oleh daerah masing-masing karena UMR dipengaruhi oleh standar biaya hidup daerah dan tingkat keahlian dari pekerja.
UMR terdiri dari upah pokok yang di dalamnya termasuk tunjangan tetap yang lingkup berlakunya satu provinsi. UMR di tingkat provinsi sendiri dapat kita sebut sebagai UMR tingkat 1. Setiap daerah memiliki UMR yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, UMR tertinggi di Indonesia saat ini terdapat di ibu kota, yaitu Provinsi DKI Jakarta. Tentu daerah lainnya memiliki besaran UMR sendiri, bergantung pada tingkat kesejahteraan daerah dan tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Contoh yang kedua yaitu pengembangan kurikulum pendidikan sesuai daerah. Dari dulu kita telah menyadari bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kaya dengan perbedaan atau keanekaragaman pada berbagai sektor kehidupan. Perbedaan tersebut tentunya ada di setiap daerah di Indonesia. Setiap daerah pastinya memiliki aturan, norma, atau budaya masing-masing yang berbeda dan tentu perlu untuk dilestarikan keberadaannya agar warisan bangsa tidaklah hilang. Oleh karena itu, adanya otonomi daerah di dalam kehidupan bernegara di Indonesia membuat hal tersebut dapat dengan mudah dilakukan. Dengan adanya otonomi daerah, maka setiap daerah dibebaskan untuk membentuk suatu proses pembelajaran khusus yang dilakukan untuk melestarikan budaya daerah dengan tetap menjalankan kurikulum yang telah digariskan oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan. Kita biasa mengenal contoh nyata dari sistem ini yaitu terdapat mata pelajaran muatan lokal atau yang bisa disingkat dengan MULOK. Muatan lokal antar daerah itu berbeda-beda, seperti pada daerah saya sendiri yaitu muatan bahasa Papak. Contoh otonomi daerah yang ketiga yaitu pengelolaan objek wisata milik daerah. Indonesia sangat kaya dengan berbagai warisan alam dan budayanya di berbagai daerah. Kekayaan alam dan budaya ini sudah semestinya dikelola dengan baik agar tujuan pembangunan nasional dapat tercapai dengan segera dan berkelanjutan. Salah satu contoh dari otonomi daerah di Indonesia adalah asas desentralisasi di dalam hal pengelolaan objek wisata milik daerah. Pengelolaan wisata milik daerah sepenuhnya dilakukan oleh daerah terkait. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.